Cinta Edward pada gereja sangatlah dalam. Cinta ini telah tertanam sejak kecil, buah pendidikan kedua orang tuanya. Sesuatu telah terjadi saat Edward berusia 13 tahun. Edward, kau tampak serius sekali, Nak. Sedang apa? Sedang menulis surat, Bu. Menulis surat? Untuk siapa? Untuk Raja Prusia. Raja Prusia? Iya, Bu. Apa yang kau tulis, Nak? Aku meminta supaya Raja Prusia menghentikan perbuatannya. Boleh Ibu baca? Raja Prusia yang terhormat, saya sangat sedih menyaksikan gereja yang tertindas sebagai umatnya. Saya mohon melalui surat ini, hentikanlah segala tindakan yang mengakibatkan orang-orang Katolik menderita sebagai gerejanya yang kudus. Edward, semoga Tuhan memberkati perjuanganmu, Nak. Terima kasih, Bu. Sekarang sudah malam, tidurlah dulu. Selamat malam, Bu. Cintanya terhadap rakyat jelata sangat besar. Begitu juga perjuangannya untuk perkembangan gereja sudah mendarah daging. Usianya yang baru menginjak 13 tahun tidak menjadi hambatan baginya untuk bersusah payah bersama gereja. Berharap agar makin banyak orang yang mengalami keselamatan. Engkau selalu tampil lembut dan berkehendak baik terhadapku. Aku sangat mencintai dan menyayangimu. Wajahmu tersenyum dengan kelembutan. Bagi pemuda, engkau merupakan bintang kasih yang murni. Dalam hidup, aku selalu menemukan engkau kembali. Bagimu, aku menyanyikan Kidung Kudus yang pertama. Tanpa engkau, setiap kegembiraan terasa hampa yang ditawarkan hidup di dunia asing ini. Oh, mata air kasih sayang, sumber kesakitan yang membahagiakan, begitu terang, begitu penuh kerahiman, seperti bintang kejora. Semoga engkau tak pernah jauh dari hati pemuda yang sering tersentuh, melainkan dekat dengan kasih sayang keibuanmu. Edward bercita-cita menjadi ahli teologi. Ia menyelesaikan sekolah lanjutan di Paulinum 2 tahun lebih cepat dari murid-murid lainnya. Karena ia sangat cerdas, ia sering mencapai nilai-nilai tinggi pada ujian akhir dan mendapat hadiah uang. Karier manakah yang dipilih olehnya?
Ia menjadi mahasiswa teologi pada tahun 1832. Kemudian masuk seminari pada tahun 1835. Saat itu terjadi perdebatan yang sengit. Hal ini mengundang perdebatan yang seru serta diskusi antara para teolog maupun mahasiswa. Seorang pegawai melaporkan kepada atasannya di Berlin bahwa semua seminaris di Münster menganggap diri pejuang gereja. Ada hal penting dan cukup mendesak untuk masa depan gereja kita saat ini, teman-teman. Begini, ada aliran yang menganggap bahwa pengetahuan ilmiah lebih unggul daripada iman yang berdasarkan wahyu. Tapi ada juga yang menganggap sebaliknya. Iya, dosen kita, George Hermes, beliau selalu mengajarkan bahwa seluruh ajaran Katolik itu harus didasarkan atas dasar akal budi yang praktis semata-mata. Ya, menurut Hermes, ajaran gereja diragukan dan peranan wahyu ditiadakan. Maka para pengikut Hermes memandang rendah terhadap ajaran gereja dan kedudukan paus. Lalu mereka ingin membangun suatu gereja tanpa kepastian dan ketentuan apapun. Menurut saya, gambaran tentang umat Allah hanya dapat digali kembali dan diwartakan secara meyakinkan hanya dari Injil dan tradisi gereja. Jadi tidak bisa ditafsirkan secara sembarangan. Ya, aku juga setuju. Dengan kepandaiannya dan semangat kerja yang tinggi, Frater Michaelis menekuni masalah-masalah aktual dan melibatkan seluruh dirinya demi masa depan gereja. April 1835, Edward Michaelis ditahbiskan menjadi imam. Agak cepat karena adanya kebutuhan untuk dijadikan sekretaris uskup Köln, Clemens August. Tugasnya antara lain memperbaiki situasi seminari tinggi, menghidupkan kembali siarah, prosesi yang sukses pada pesta Santa Ursula sebagai pelindung kota Köln. Cinta kepada gereja mengental dalam dirinya, juga terhadap orang tua, tanah air, dan alam. Semua ini dipersatukan dalam kasih yang telah mendarah daging, meskipun banyak kesulitan serta penderitaan. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus.